Buat Bang Ibnu dari Budi Doremi, lanjutin Bang. Banyak orang yang butuh belajar mengaji dengan baik dan benar. Pokoknya didukung. Jangan lupa untuk subscribe, nyalain loncengnya, dan ikutin bagaimana Bang Ibnu ngajarin ngaji. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Tinggal selembar lagi nih. Berhenti pada huruf tasdid. Ya. Latihan 11. Benar Ustadz? Benar sekali. Alhamdulillah. Hihi. Quran nih besok nih. Ini kalau sudah selesai Bang, Ya. bacanya wajib bener. Wajib benar. Udah nggak bisa ditawar. Karena semua sudah dipraktekkan. Oh. Bacaan-bacaan khusus, makhraj, Gharib. panjang pendek, bab yang ditahan, terus gharib. Wah, semua udah kelar nih. Wakaf kita ngabisin ini. Pokoknya kalau baca Quran nggak ada boleh salah lagi tuh. Tapi kan masih bisa belajar dong Iya. Ustadz. Jadi ditalaki. Oke langsung aja Ustadz. Biar cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah teman-teman, kita masuk ke bab terakhir, yakni berhenti ataupun wakaf pada huruf bertasydid. Ya, kita praktekkan teman-teman seperti biasa. Nanti saya lakikan, nanti Bang Ibnu ulangin, teman-teman juga bisa praktekkan di rumah. Ya, saya mulai dengan isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk Bang Ibnu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke. Perhatikan yang di garis bawahin Bang Ya. Ibnu ya. Siap. Wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Ngadu. Nah, di waw ada Tasydid. Jadi jangan dibaca seperti dia tidak bertasydid. Kalau dia tidak bertasydid kita bacanya panjang. Adu. Adu. Kalau ada tasydid seperti di Tahan. adu. Aduh. Suaranya ditinggikan. Adu. Aduh. Oke. Oh, suaranya ditinggikan. Iya, gitu. Jadi kesannya dia mati nih, Ustadz, Mati. atau sukun. Oh, jadi kalau orang yang paham akan ngerti, oh di sini bertasydid. Adu. Gitu. Kalau kita baca adu, oh berarti tidak pakai tasydid gitu. Oh, Silakan. Wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Oke. Alhamdulillah. Jadi kayak gitu cara bacanya. Jadi Bang Ibnu, Iya. setiap tanda itu mempengaruhi suara. Kalau dia ada tasydid, cara bacanya sedemikian tadi. Oh. Adu. Aduh. Kalau tidak ada tasydid, berarti cara bacanya berbeda lagi. Adu. Jadi tidak bisa sama. Gitu. Iya, Seperti itu. Kita lanjut contoh berikutnya. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Suaranya ditinggikan juga. Jadi kalau tidak ada tasydid minal mas. Kalau ada tasydid minal mas ditinggikan suaranya. Oh, bedanya itu. Iya, gitu. Ulangin coba. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Oke. Oh, baru Dan ada paham. sofirnya. Iya. Mas. Nah, Iya. gitu. Jadi kalau tidak ada tasydid, Mas. biasa aja mas. Mas. Nah, Datar. datar sama seperti huruf mimnya. Mas. Kalau ini mas. Nah, tinggi. Mas. Ditinggikan, Oke, siap. Gitu. Bisa ya? Bisa insya Allah. Oke, contoh berikutnya teman-teman. Wa ma kana li nabiyyin an yaghul. Tinggikan lagi. Ayyagul. Kalau tidak ada tasydid, ayyagul. Yagul. Ini kalau ada tasydid,
Ayyagul. Tinggikan. Oh. Ya, silakan. Oke. Wa ma kana linabiyyin ayyagul. Oke. Alhamdulillah, yang penting ditinggiin Ditinggikan tuh. suaranya. Oh, siap. Jadi tahu nih. Oke, contoh berikutnya teman-teman. Yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adal ditinggikan. Kalau tidak ada tasydid adal. Kalau ini adal tinggikan suaranya. Ya, silakan. Yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Oke, minhal Adzal. Oke. Minhal adal. Weh, temennya Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita lanjut nih contoh Siap. berikutnya ya. Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Tinggikan. Kemudian kalau tasydid agak panjang. Mafar. Jadi kalau tidak ada tasydid mafar. Kalau ada tasydid mafar. Tinggikan. Mafar. Gitu. Harus beda suaranya. Ya, antara tidak ada tasydid sama ada tasydid suaranya harus berbeda. Jadi kalau kita baca dengan ringan ya, berarti kita menghilangkan tasydidnya gitu ya. Ayo, silakan. Pro ini nih yang agak ribet nih Ustaz. Dicoba dulu, Coba dulu, ayo dicoba ibu-ibu, bapak-bapak. Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Mafar. Nah, gitu. Oh, dipanjangin lagi. Panjangin, Mafar. terus suaranya tinggiin. Oh. Mafar. Mafar. Gitu. Oh. Ulangin tadi nggak mulus tuh. Iya, nggak mulus. Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Oke. Kalau tidak ada tasydid mafar. mafar. Nah, kalau ada tasydid mafar. Oh, iya. Paham ya? Paham. Jadi bisa bedain nih Ustaz. Ya, Siap. baik. Contoh berikutnya teman-teman. Mim ba'di wasiyati yusa biha aw dainin ghaira mudar. Nah, mudar panjang dulu. Mudar. Tinggikan suaranya. Mudar. Gitu. Kan main, bukan Jadi main. kalau tidak ada tasydid mudar. Kalau ini mudar. Tinggikan suaranya. Yuk, silakan. Min ba'di Ulangi. min ba'di wasiyati yusa biha aw dainin ghairu mudar. Tinggikan mudar. Mudar. Oh. Ulangin. Boleh. Min ba'di wasiyati yusa biha aw dainin ghairu mudar. Oke, bagus. Oke. Harus ada beda pokoknya. Beda tuh, benar. Ya. Bisa ya, insyaallah ya. Insyaallah bisa, Ustaz. Oke. Contoh berikutnya teman-teman ya. Nah, perhatikan yang digaris bawahin. Lam yaqamithunna insun qablahum wala jan. Nunnya
berhubung di sini bertasydid ditahan guna 3 ketokan. 3 ketokan. Jadi kalau tidak ada tasydid walajan langsung ke nun saja. Tapi kalau ada tasydid ditahan. Walajan. Oh, ada tasydidnya. Oh, itu dia tuh. Yuk silakan. Lam yatabithunna insun qablahum wala jan. Oke. Alhamdulillah. Gampang ya. Ya udah di akhir harus bener. Oke, contohnya masih mirip nih Bang Ibnu, di nun bertasydid ya. Wa idzi btala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun ditahan. Yuk. Wa idzi btala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Bagus. Oke. Berarti ada tasydid. Dia Kalau ditahan. tidak ada tasydid, Hun. ya, mati saja biasa. Hun. Iya. Gitu, oke. Contoh berikutnya teman-teman, ini tasydid di ba ya ketika kita berhenti. Nah ini insya Allah teman-teman juga hafal nih di dalam surah Al-Lahab ya, ayat pertama. Jangan sampai salah ya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, jangan buru-buru. Kalau tidak ada tasydid langsung di qol-qolahin. Watab. Berhubung di sini ada tasydid, tentu suaranya berbeda. Watab gitu. Oh, jadi agak sempat berhenti dikit Berhenti. ya. Watab. Oh, berarti ada tasydidnya gitu. Pokoknya intinya huruf yang qalqalah, sifatnya dia qalqalah. Kalau ada tasydidnya, Ada tasydidnya. berjeda dulu. Watab. Oh, wah ini mah surat-surat yang biasa kita baca di di sholat nih, andalan juga. Tapi hati-hati salah nih di sini nih. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Oke. Begitu. Makanya belajar kanji. Ya enggak. Bisa aja. Bisa aja, Bambang. Ya. Kemudian contoh berikutnya teman-teman, ini di jim bertasydid ya. Kita praktekkan. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Sama fil hajj. Kalau tidak ada tasydid hajj. Berhubung di sini ada tasydid fil hajj. Oke, silakan. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Oke, bagus. Ya. Lanjut. Ya. Ya. Kemudian terakhir ini bertemu dengan qaf yang bertasydid yang kita baca. Ya. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtulun. Kita berhenti dulu, diulangin dari wa yaqtulunan nabiyyina bighairil haqqo. Kalau ada tasydid, kalau tidak ada tasydid haqqo. Kalau ada tasydid haqqo. Dan ini sangat banyak sekali. Ya jangan sampai salah membacanya, cara pengucapannya. Haqqo. Ya, silakan. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna
yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtulun wa yaqtulunan nabiyina bi ghairil haqq. Oke, alhamdulillah. Cukup ya Allah. Bisa Ustaz? Alhamdulillah. Tapi gak tahu kalau sendiri ingat apa enggak. itu. Emang kuncinya emang harus setelah ini kan kita edit nih, kita lihat lagi contekannya, kisi-kisi dari Ustadz. Nah, ada yang tanya nih Ustadz, Bang Ibnu, kok cepet banget sih langsung bisa? Nah, kuncinya sih sebenarnya emang kita harus nonton dari part awal, part 1, 2, 3 dan seterusnya, itu mempelajari makhraj kalau kata Ustadz dan sifat. Kalau itu udah dikuasain terus dan kita latihan kayak begini-begini, pasti agak cepat. Pasti agak cepat. Kalau bisa teman-teman cari temannya yang bisa ngajarin ngaji. Yang ngajarin tahsin, ya ini namanya tahsin, memperbaiki bacaan Quran. Cari, saya udah belajar nih nonton YouTube-nya misalnya nih, tapi saya masih ragu nih cara pengucapannya, tolong dong dicekin. Nah, insya Allah teman-teman bisa mau tuh bantu itu gitu. Setidaknya kita punya dasar, kita punya ilmu. Ketika teman-teman belajar, saya sama guru-gurunya nanti, sama teman-temannya juga udah punya dasarnya. Itu tinggal perbaikan saja di makhraj, bagaimana bisa konsisten. Itu saja yang penting Bang Ibnu. Iya benar. Jadi emang belajar itu penuh pengorbanan. Intinya kita kalau mau belajar sendiri dulu, ini kan udah ada fasilitasnya, kita fasilitasin, nonton, praktekin sendiri. Setelah udah ngerasa udah agak pede, barulah ke guru. Bisa. Tapi emang belajar itu harus sama guru, nggak bisa sama guru ya kan. Ini kan sebagai bantuan. Alhamdulillah Ustadz, terima kasih waktunya. Habis ini kita pindah ke buku 3. Buku 3? Iya, habis buku 2 buku 3. Nggak Al-Quran? Nggak dong. Kita kenalin dulu hukum-hukum tajwidnya. Oh iya. Kan baca udah bener nih. Maksudnya udah semua kita praktekkan, cara saya talakikan. Kita cek secara teorinya apa, biar lebih mantap lagi. Secara keilmuannya. Di sini baru nih hukum-hukumnya Hukum-hukumnya mungkin teman-teman udah penasaran kemarin kok nggak ada hukum-hukumnya. Kita hantam di buku 3. Oh iya, saya pernah dengar tuh kayak izar, idgham atau iya di sini nanti. Yang saya bilang hukum rot tebal tipis, hukum panjang pendek di sini semua nanti. Di buku 3 ini. Insya Allah. Teman-teman, kita pakai bimbingan tahsin dan tajwid Al-Quran Utsmani dikarang oleh Kiai Haji Ustadz Effendi Anwar. Waduh, thank you nih, keren bukunya, mantap. Mudah-mudahan Kiai Effendi berkah ilmunya. Amin. Sebab dia udah menulis ini nih, amal jariah, mudah-mudahan, dan kita mudah-mudahan bisa juga mengajarkan. Alhamdulillah. Oke, mudah-mudahan saya bisa Ustadz, biar kita setara. Ustadz, silakan. Baik teman-teman, alhamdulillah kita sudah bahas dari buku 1 ya, buku 2 ya. Jadi kalau kita sudah selesai buku 2, semestinya kalau kita belajar metode Utsmani itu sudah cukup mewakilkan untuk kita membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Jadi karena semua hukum, semua ilmu-ilmu pembacaan di dalam kitab Al-Quran itu sendiri sudah dibahas di buku 2. Nanti kita cari pemantapannya lagi di buku 3. Kita upgrade lagi ilmu kita secara hukum-hukumnya biar lebih tahu lagi dasar-dasar daripada bacaan kita itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, saya sebagai Ustadz Azam kalau misalnya masih banyak kurang dalam penyampaian saya, ya itu datangnya dari saya sendiri, dan jika ada lebihnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Thank you Ustadz. Saya juga minta maaf juga kalau saya banyak salah, pasti banyak salah sih. Masalahnya saya masih belajar. Intinya kita jangan pernah malu dan jangan pernah takut untuk belajar Quran. Apalagi udah banyak nih buku-buku yang menjadi patokan kita belajar Quran. Cari bukunya, cari gurunya, yuk kita belajar. Oke, gitu aja. Saya Ibnu. Saya Ustadz Azam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.